Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejawat Dopa. Ketemu lagi ya di live Dopa_Indonesia. Sesuai tema pada hari ini ya, tidak terlalu malam. Hari ini kita akan membahas tentang strategi marketing bisnis ya di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya cukup banyak sekali pembahasannya, dan mungkin saya tidak akan membahas terlalu detail ya, karena tidak mungkin juga waktunya dan butuh peraga yang harus saya tunjukkan. Hanya saja karena ini bukan bentuk materi webinar, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin ada yang punya pengalaman dengan strategi marketing di bisnis kesehatannya, boleh silakan share di sini ya. Wah, ini Dr. Dandung juga join, ada Osinisme, ada Dandung Bawono ya, kita sapa dulu, dadah ya. Oke, nah, ini saya dilihat coach Dandung. Jadi nanti kalau ada share pengalaman, pengen join juga untuk live, boleh silakan, atau mau chat di kolom komentar juga boleh. Karena intinya sebenarnya konsep IG live-nya yang Dopa Indonesia yang sekarang ini, untuk bulan-bulan ini memang masih istilahnya solo IG live ya. Jadi saya memang seperti ngobrol sendiri ya. Kemudian tapi tidak seperti yang konsepnya Dr. Dandung ya, yang keren ya, ada backlight dan segala macam. Sini saya habis praktek masih kumel, nggak ada persiapan khusus, jadi ya sambil jalan. Oke, karena kebetulan pasien sudah selesai, jadi saya bisa mulai on time, alhamdulillah hari ini. Nah, untuk strategi marketing bisnis, kalau mau lihat versi lengkapnya memang ya bukan lengkap ya, hampir lengkap, karena kalau mau bilang lengkap ya karena kita selalu berubah terus, kita selalu ada ilmu baru terus, dan ada pengalaman baru yang nantinya mungkin kita share. Ini saja mungkin yang sudah pernah membaca buku tentang strategi marketing ini ya, ini kalau dibalik sendiri ya, strategi marketing ampuh dan aman untuk dokterpreneur. Kenapa harus ada kata aman ya? Ya karena kita tahu sendiri kalau untuk di bidang kesehatan kita nggak cuma bisa bilang ampuh aja. Kalau ampuh tapi nggak aman ya, taruhannya juga cukup besar ya, termasuk sampai ke gelar-gelar kita, misal untuk yang profesi ya. Tapi kalau yang masih di mahasiswa dan segala macam mungkin sedikit lebih aman. Kita sapa lagi, ini ada klinik Dr. Femita ya, kita dadah dulu, dadah ya. Jadi sebelumnya tadi sudah saya tunjukkan ya buku ya. Sebenarnya di cover ini pun ini sudah mewakili salah satu komponen penting dari marketing. Mungkin ada yang terlihat menonjol di sini. Ya, ini ya. Ini kalau bisa dibaca mungkin 20% untuk keuntungan akan disedekahkan. Ya. Ini sepele, tapi ini marketing jalan langit ya. Jadi dari awal sudah dimasetkan, sudah ditunjukkan di bagian paling depan di cover, itu adalah bagian dari marketing jalan langit. Artinya sehebat apapun teknik Anda, kalau Anda tidak melibatkan Tuhan saat berbisnis, ya susah ya. Apa yang kita lakukan hanya ikhtiarnya saja. Oke, itu yang level spiritual ya. Saya akan selalu membahas seperti itu. Jadi untuk setiap materi itu kita nggak bisa hanya berbicara tentang level intelijensi saja. Sebenarnya bisnis itu mudah ya, mudah sekali ya. Itu tadi, kalau sudah masuk level spiritualnya, udah mau segampang sedekah itu aja, itu udah bisnisnya cenderung lancar. Tapi kalau udah hanya fokus di teknik-teknik marketing, teknik penyusunan keuangan dan segala macam, itu biasanya lebih susah lagi. Itu ya, ada spiritual, baru emosionalnya, nanti emosional sambil jalan ya, baru yang tahap intelijensinya ya, teknik-teknik segala macam itu baru kita ngomongin di situ. Ya memang nggak menarik ya ketika kita hanya ngomong yang tentang kemampuan spiritual dan kemampuan emosional, itu biasanya kurang menarik, kecuali yang membawakan sekarang yang emosional itu Dr. Dandung itu ya. Dr. Dandung itu membawakan tentang NLP, itu sudah masuk ke ranah emosional. Itu nanti juga
akan kita pakai juga nih saat marketing, terutama biasanya kalau NLP lebih terkait sama marketing yang sifatnya offline ya dibandingkan yang online, meskipun bisa kita gunakan juga. Nah, yang perlu saya tekankan lagi sebelum kita membahas lebih dalam, jadi marketing itu bukan segala-galanya dalam berbisnis ya. Jadi masih ada branding, ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM. Artinya sehebat apapun marketing Anda, tapi kalau kacau di dalam bisnis Anda, dalam pengelolaan keuangan, Anda tidak tahu posisi keuangan Anda, tidak bisa mengalokasikan dengan tepat setiap pembelian atau apapun itu dalam bisnis, itu nanti juga kadang terus tiba-tiba bisnisnya kolaps kayak gitu. Ya pernah juga saya dulu hanya fokus di marketing dan segala macam, pemasukan banyak, tahu-tahu kecolongan, hutang ke distributornya cukup banyak, kemudian hutang ke pasien dalam bentuk dulu vaksin ya, itu juga tahu-tahu sudah cukup banyak. Nah itu akhirnya mau tidak mau waktu itu emang harus bongkar muat itu akhirnya ada beberapa staf yang harus saya berhentikan karena ketidaktelitian saat melakukan manajemen, terutama kalau hal tadi adalah manajemen keuangan. Jadi ada marketing, ada branding dan segala macam ya. Marketing itu kalau orang bilang apa yang kita katakan tentang kita atau produk kita itu marketing ya. Kalau branding itu apa yang orang lain katakan tentang produk kita. Kalau Jeff Bezos menambahi dengan kalau branding itu apa yang orang lain katakan tentang kita ketika tidak ada kita di tempat tersebut, itu kalau branding ya. Oke, lanjut. Nah, yang perlu tekankan lagi adalah tidak setiap teknik marketing itu hebat, atau setiap teknik marketing yang diutarakan oleh coach bisnis atau apapun itu yang menurut mereka luar biasa, belum tentu itu cocok untuk Anda. Jadi harus disesuaikan masing-masing dengan lini bisnis Anda, dan Anda harus tahu goalnya juga. Jadi teknik marketing yang ampuh sekarang pun bagi Anda belum tentu nanti tahun depan masih ampuh ya. Jadi harus punya strategi, bukan hanya teknik tapi strategi, itu yang harus saya tekankan. Kalau teknik saja sudah banyak Anda bisa lihat di YouTube dan segala macam. Tapi kalau strategi itu lain. Strategi itu Anda harus tahu siapa diri Anda. Anda harus tahu teknik apa yang akan Anda gunakan. Kemudian siapa konsumen Anda. Jadi kalau kita mengibaratkan ini sebuah perang ya, Anda itu siapa, atau Anda itu jago dalam apa. Misal Anda adalah pasukan yang berkuda, atau pasukan pemanah, atau pasukan apapun itu. Jadi Anda harus tahu dulu kemampuan utama Anda itu apa. Sehingga itu untuk yang Anda gunakan, apa senjata yang akan Anda gunakan. Senjatanya adalah tekniknya. Mungkin di luar sana banyak sekali jenis teknik marketing, copywriting, dan segala macam. Tapi kalau Anda tidak tahu kemampuan Anda, ya nggak pas. Istilahnya misal Anda seorang pemanah, tapi Anda menggunakan pedang dan masih harus berkuda lagi, misal seperti itu. Kemudian Anda juga harus tahu siapa yang Anda hadapi. Kalau di dunia nyata konsumen, kalau di dunia perang ya siapa musuh Anda. Tapi bukan artinya terus kita menyamakan konsumen itu musuh kita, bukan ya. Ini cuma kiasan aja. Jadi Anda juga harus tahu siapa Anda, apa senjata yang akan Anda gunakan, siapa musuh Anda. Mungkin senjata pedang ini sangat luar biasa ketika digunakan oleh coach bisnis siapa misalnya seperti itu. Tapi ketika Anda gunakan mungkin tidak cocok untuk Anda karena mungkin konsumennya sudah beda, atau mungkin Anda sendiri tidak menguasai itu. Jadi jangan disamaratakan semua. Mungkin di luar sana banyak teori teknik-teknik marketing online pakai Google Ads, Facebook Ads, sedangkan Anda mungkin generasi yang di atas 50, konsumen Anda juga di atas 50, yang memiliki mungkin banyak simpanan dana, beda dengan yang tadi yang dengan online marketing yang biasanya generasi milenial atau lebih bawah
yang dananya mungkin masih pas-pasan, jadi mainnya skala kecil. Nah, mungkin Anda yang sudah di atas 50 punya kemampuan dalam hal negosiasi, yaitu juga teknik marketing. Mungkin dapatnya cuma 1-2, tapi sekali dapat langsung skalanya besar, dapat kontrak bernilai besar. Dibandingkan cuma kecil-kecil pakai Google Ads yang Anda sendiri tidak menguasai dan itu tidak sesuai dengan konsumen Anda. Mending Anda meningkatkan kemampuan yang sudah melekat pada diri Anda. Misal tadi negosiasi. Misal Anda terbiasa ke instansi-instansi melakukan negosiasi dan sering deal untuk proyek-proyek besar, ya itu kembangkan. Tinggal nanti strateginya yang disesuaikan. Nah, tadi kan baru tahap itu ya, mengenali siapa diri Anda, apa senjata yang akan Anda gunakan, dan siapa konsumen Anda. Dan ini seiring waktu pasti juga akan berubah. Anda harus tahu bahwa setiap tahun generasi akan berubah dan mungkin teknik-teknik yang akan kita sasar pun mungkin sudah tidak relevan. Ya, sebagai contoh, misal kalau saya, konsumen saya ibu-ibu muda usia 25-35, mungkin di generasi yang sekarang, mungkin yang generasi milenial atau yang lebih tua mungkin masih pas, tapi nanti ketika Gen Z, generasi Z itu masuk dan segmen konsumen saya masih ibu-ibu usia 25-35 dan saya masih menggunakan cara yang lama, ini sudah nggak masuk lagi. Akhirnya Anda harus melakukan inovasi. Inovasi itu bisa dari dalam diri Anda sendiri atau Anda meng-hire tim marketing yang lebih muda atau yang lebih sesuai dengan segmen Anda, sehingga mengetahui apa sih yang saat ini sedang istilah digandrungi sama ibu-ibu usia 25-35 untuk generasi yang sekarang. Tuh, nah Anda tinggal mengikuti arahnya. Oke, saya sapa lagi. Ini ada Hafarat Hafin. Mudah-mudahan nggak salah baca ya. Ada Azakiarkan. Selamat bergabung. Saya sapa dulu. Oke, kita lanjut. Jadi balik lagi bahwa kita mulai masuk ke ranah strategi. Maksudnya strategi itu apa ya? Jadi mungkin kalau yang sudah pernah baca buku saya tadi yang strategi marketing ampuh dan aman Dokterpreneur. Jadi saya di situ saya paparkan plus ada ilustrasi gambar. Jadi tidak hanya tulisan strateginya bagaimana, tapi bahkan sampai ke ilustrasi gambar yang pernah saya lakukan sendiri dan saya buktikan sendiri. Nah, strategi ini maksudnya gimana? Strategi itu misal Anda membagi misal Anda punya campaign ya, namanya campaign kampanye itu istilahnya Anda mau promosi suatu produk. Anda membaginya menjadi 3 saluran utama misalnya. Misal masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube. Nah, dari 3 saluran ini mana yang mempunyai return paling besar, mempunyai return on marketingnya yang paling besar, return on investment terhadap misal semuanya dimasukkan ke ads, mau ads YouTube, ads Google, ads TikTok. Nah, mana yang paling efisien di antara ketiganya? Misal semua dipukul rata, budget 1 juta semua. Oh, ternyata yang balik pasien, katakanlah ini settingan klinik ya yang sudah pernah saya lakukan sendiri biar ada gambaran. Jadi saya di klinik THT saya misal saya bagi nih saya budget masing-masing 1 juta, saya pasang ads, pasien mana yang saluran mana yang akan mendatangkan lebih banyak pasien. Saya tahunya gimana? Ya saya harus evaluasi. Makanya di klinik saya itu ada di kolom RM-nya itu ada dapat info atau info rujukannya dari mana. Jadi mereka bisa mengisi Instagram, bisa mengisi TikTok, atau YouTube atau Google bahkan. Nah, itu nanti mereka akan mengisi di situ. Nah, misal yang paling efisien katakanlah ya Instagram. Oke, Instagram. Nah, kita gali lebih dalam lagi nih. Konten dari Instagram itu kan ada beberapa channel ya yang cukup dikenal. Ada yang kolom feed, ada yang reels, ada yang mungkin IG live seperti ini.
Nah, dari ketiga itu mana yang sekiranya pasien itu terengage? Anda sebenarnya kalau itu butuh evaluasi lebih lanjut, sebenarnya nanti survei, sebenarnya bentuknya survei, ada pembagian atau paling tidak disampling saja. Katakanlah Anda butuh 100 data, nanti disampling dari sekian ratus pasien Anda, disampling konten apa yang Anda ingat, konten apa yang membuat Anda kemarin terus akhirnya datang ke klinik. Oh, mungkin dari konten Reels, kemarin ada postingan yang kayak gini nih. Nah, itu dilihat polanya. Oh, berarti yang Reels itu cenderung lebih banyak nih yang akhirnya mendatangkan pasien. Ya udah, Anda mulai fokus lebih banyak, fokus di situ yang paling efisien. Baik lagi yang paling efisien. Kemudian yang lain gimana? Apakah ditinggalkan ya? Enggak juga. Tetap yang lain juga dikasih alokasi meskipun alokasinya lebih sedikit. Alokasi itu bisa berupa alokasi dana maupun alokasi waktu ya. Misal bikin konten Reelsnya lebih banyak nih dibandingkan konten yang feed atau yang konten IG live, misal seperti itu. Jadi tidak ada satupun strategi yang pasti akan benar-benar bekerja, benar-benar it works banget. Misal saya bilang, oh kalau bagus nih ya, kalau Reels tuh nanti pasti gini-gini, belum tentu di tempat Anda juga akan bekerja seperti halnya di tempat saya, bisa jadi lain. Nah, tugas Anda adalah melakukan strategi, melaksanakan strategi tadi. Kelihatannya mudah, tapi tidak semudah yang saya bicarakan ya. Memang harus melihat data ke belakang dan segala macam untuk memprediksi yang kedepannya. Nah, gitu. Jadi mana yang paling efisien, itu yang kita lebih meluangkan dana atau waktu, seperti itu. Oke, saya sapa dulu. Ada Aditya Nugraha dan Afifudin T212. Wiro Sableng ini ya, 212 ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan hanya terpaku pada teknik, tapi strateginya. Strategi dalam hal ini juga harus melakukan evaluasi. Tidak bisa tidak ya. Evaluasi itu fungsinya apa ya? Nanti untuk kira-kira modifikasi atau diperbaiki. Misal yang tadi yang masih belum terlalu bekerja, yang saluran YouTube hampir tidak ada nih yang datang karena lihat YouTube-nya kita. Berarti kita harus berpikir juga, kira-kira kalau kita masih punya alokasi waktu atau alokasi dana untuk saluran YouTube, kira-kira kontennya bisa nggak kita perbaiki atau kita modifikasi. Nah, itu mulai melakukan perancangan strategi lagi. Nah, nanti dievaluasi rutin, misal per 6 bulanan atau bagaimana. Di mana yang paling bekerja. Dan disesuaikan dengan kemampuan Anda. Jadi, baik lagi ya tadi, siapa diri Anda itu termasuk di dalamnya adalah kemampuan Anda dan tim. Misal Anda dan tim sudah overload pekerjaan, jadi mau alokasi waktu tambahan sudah nggak mungkin. Ya sudah, yang tadi udah efisien, sudah jelas efisien, dilanjutkan aja. Sisanya kalau masih punya sisa waktu atau dana baru dikembangkan. Kalau tidak ya sudah jelas ini bekerja, tinggal diulang, diduplikasi terus menerus. Itu pun yang dilakukan di klinik THT saya yang sudah bekerja, yang saya teruskan seperti itu. Yang belum ya coba saya otak-atik. Kalau belum ketemu ya sudah, cuma sebatas trial error seperti itu. Dan saran saya jangan terlalu mengikuti tren ya. Misal ya. Saat ini Reels mungkin mempunyai reach yang paling bagus di antara yang lain, di antara feed atau IG live. Reach itu berarti jangkauan yang bisa melihat konten Anda saat ini. Karena apa ya? Bisa jadi karena apalagi di awal-awal dulu Reels tuh kita belum dikenal pun, bahkan reach-nya bisa melebihi dari follower kita sendiri, bisa sampai 5-6 kalinya. Tapi sekarang coba diperhatikan, mulai ada penurunan dan segala macam, meskipun kontennya cenderung hampir sama konten kita. Karena apa ya? Karena dulu memang belum terlalu banyak orang yang mengenal Reels, belum terlalu banyak konten kreator yang membuat konten berupa Reels, karena ini masih suatu produk yang baru, sehingga reach-nya akhirnya bisa lebih besar ketika ada yang mulai membuat Reels. Tapi seiring berjalan waktu, sudah banyak yang bikin Reels, ya alokasi ke Anda ya pasti juga akan berkurang.
Itu kalau Anda hanya mengikuti tren terus, artinya Anda harus tahu apa yang memang terbaik buat Anda, bukan hanya sekedar oh ini baru trennya seperti ini, kita harus ikut lagi. Nanti ada tren baru ikut seperti itu terus. Seperti yang banyak mungkin kita lihat di konten-konten yang satu tema, misal tema keuangan atau tema marketing lah. Tema marketing. Misal kemarin ada kejadian tentang es teh Indonesia mensomasi customer. Nah, yang konten yang tema-temanya tentang bisnis, tentang marketing, akhirnya ke situ semua kontennya mirip-mirip semua. Kemudian kalau yang di dunia kesehatan, misal ya mungkin masih sama ya tentang es teh Indonesia tadi, tapi lebih fokus ke masalah kadar gulanya. Akhirnya dokter-dokter influencer larinya ke sana semua. Akhirnya Anda tidak bisa menciptakan tren baru, akhirnya hanya mengikuti tren terus. Ketika mengikuti tren terus ya, ketika lebih banyak orang yang mengikuti tren, Anda mendapat porsi yang lebih sedikit lagi. Seperti halnya Reels tadi. Reels awalnya reach-nya tinggi, orang bikin Reels semua. Akhirnya lama-lama tergerus. Jadi yang saya sarankan ya selain mengikuti tren juga memprediksi tren ke depan. Prediksi ini ya bisa benar bisa salah ya, namanya prediksi. Cuma semakin Anda sering melakukan, ya semakin nanti Anda akan terbiasa. Jadi tahu kira-kira trennya ke depan nih apa sih. Biasanya juga kaitannya sama mungkin yang sudah ada di RUU ini apa nih, rancangan undang-undang tentang kesehatan misal. Oh, mungkin kita udah tahu dulu bahwa semua RUU ini akan mengarah ke digitalisasi. Artinya rekam medis nanti akan beralih ke digital. Nah, seperti halnya saya sudah mengira bahwa ke depan pasti rekam medis ini akan dibikin digital, murni digital semua, sehingga saya sudah bikin platform untuk klinik saya sendiri, bukan yang di build up ya, memang ngerancang dari awal, dari nol bersama tim, meskipun bolak-balik ganti tim dan akhirnya sering mulai dari awal, tapi akhirnya sekarang sudah selesai. Ya masih saya gunakan di kalangan pribadi, tapi paling tidak saya tidak menggantungkan diri dengan platform dari luar, yang mana saya juga tidak bisa menjamin kerahasiaan data dari platform dari luar. Itu termasuk kerahasiaan data dari pasien-pasien saya. Dan menjadi tidak efisien juga ternyata. Nanti kalau mungkin ada yang sudah punya klinik, Anda harus membayar maintenance dan segala macam untuk platform Anda, itu nanti mungkin bisa lebih mahal lagi. Itu jadi paling tidak ada kecenderungan memprediksi tren, mungkin lihat dari RUU-nya nih ya, mungkin sudah mulai ada pembahasan di pemerintah bahwa nanti akan ada ini ya, itu mungkin ke depan arahnya ke sana. Itu kemudian yang harus saya tekankan lagi terkait marketing adalah bahwa keputusan pembelian itu bukan didasarkan pada intelijensi atau rasionalitas, tapi lebih kepada emosi. Anda bisa membacanya di beberapa buku, bahwa banyak ya sudah mengalami itu ya, termasuk yang kemarin saya tunjukkan bukunya Jeb Blount tentang sales EQ. Kemudian mungkin juga beberapa juga di bukunya itu Psychology of Money, itu juga membahas bahwa keputusan pembelian itu seringkali didasarkan pada emosi dibandingkan intelijensi atau rasionalitas. Orang membeli jam Rolex bukan karena fungsinya dari jam Rolex itu sendiri, tapi rasa bangga dan merasa menjadi bagian dari pengusaha-pengusaha sukses. Itu katanya seperti itu ya. Saya sendiri sih tidak mengikuti emosi 100%. Saya bukan pembeli, saya pelaku usaha, jadi saya sudah tahu bahwa arah-arahnya pasti kan seperti itu. Jadi value-nya dinaikkan agar harganya bisa naik. Justru kita harusnya menggunakan itu, bukan termakan oleh itu ya, sebagai pelaku usaha. Misal di tempat saya sendiri, jadi itu istilahnya transformasi ya, namanya transformasi. Ada istilah namanya transformasi. Transformasi itu kita membeli bukan
barangnya, tapi apa kegunaan barang itu untuk kita. Bahkan yang lebih jauh lagi, kita menjadi siapa setelah membeli barang itu transformasi. Jadi seperti tadi jam Rolex ya, jam Rolex tadi sebagai contoh. Kalau ranahnya kegunaan ya, kegunaannya ya namanya jam ya apa ya, untuk melihat waktu ya, sebatas itu ya. Tapi dengan jam Rolex misal Anda terlihat lebih sukses, itu terlihat lebih sukses, saya tidak bilang sukses, terlihat lebih sukses, itu gunaan keduanya yang skala emosional. Atau yang lebih tinggi lagi, saya menjadi siapa dengan jam Rolex tadi. Nah itu skala yang lebih tinggi lagi, dengan menggunakan jam Rolex saya merasa menjadi bagian dari para pengusaha sukses. Nah itu value yang dibentuk seperti itu. Nah seperti halnya transformasi tadi, itulah dulu saya juga mencoba menciptakan beberapa narasi tentang transformasi ini. Misal di klinik vaksin saya ya, di klinik vaksin saya itu saya mindsetkan orang melakukan vaksinasi di tempat saya itu bukan karena mau beli vaksin, tapi transformasinya adalah membeli rasa aman, terlindungi dari penyakit menular atau yang mematikan atau yang punya morbiditas tinggi di masa yang akan mendatang. Jadi mereka tidak membeli vaksin tapi membeli rasa aman tersebut. Itu baru sebatas ranah yang fungsional aja ya. Ada yang lebih tinggi lagi, kan tadi saya bilang kalau sudah tarafnya branding, itu mereka jadi siapa dengan menjadi customernya klinik vaksin saya. Nah itu lebih tinggi lagi, saya membuat tagline akulah masa depan. Artinya orang-orang yang melakukan vaksinasi di klinik saya itu adalah orang-orang yang memang punya masa depan. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan orang merasa memiliki masa depan, dia pasti akan melindungi masa depannya. Artinya jangan sampai ada penyakit-penyakit yang mengganggu masa depannya. Berarti dia punya jiwa jiwa yang mengetahui bahwa dia di masa depan menjadi orang sukses. Artinya dia sudah mempersiapkan dari sekarang. Nah itu tagline yang kita bikin. Akhirnya apa? Salah satu program, apakah itu cuma kata-kata? Enggak. Memang terus akhirnya program kita salah satunya adalah memberikan garansi. Garansinya seperti apa? Misal orang habis vaksin X, kemudian kena X dan harus mondok, itu kita ganti biaya vaksinasinya. Sampai sejauh itu ya, karena kita ingin membuktikan bahwa kualitas vaksin tempat kami itu yang terbaik, cara penyimpanannya, cara distribusinya itu yang terbaik. Akhirnya bisa memberikan perlindungan mereka sesuai dengan masa perlindungan yang memang yang ada di teori. Misal vaksin tifoid itu per 3 tahun ya, kita memberikan garansi dalam 3 tahun tersebut kalau sampai kita sudah vaksin dan kena tipes, terkonfirmasi tipes dan harus mondok, nah itu akan kita berikan kita kembalikan biaya vaksinasinya. Nah, kita juga menjadi bagian pelindung perjalanan mereka menuju sukses tadi. Nah itu sampai sejauh itu ya. Nah, itu mau bicara tentang branding, itu sudah marketing, lanjut ke branding. Nah itu nanti yang dikaitkan juga dengan copywritingnya. Ketika Anda mau bikin copywriting seperti apa? Seperti tadi saya bilang, saya tentang masa depan tadi. Jadi hashtagnya akulah masa depan. Nah nanti yang terkait dengan masa depan dan segala macam, narasinya seperti itu untuk nyusun copywriting. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini saya sapa Dr. Habela dari Dok O juga, kemudian Fabio_is. Oke, kita dulu. Ya untuk malam ini mungkin saya nggak ngisi terlalu lama ya. Ya pokoknya nanti setiap Selasa Kamis mungkin saya akan mengisi di Dopa_Indonesia, kemudian Rabu Jumat di Daily Dodopan nanti oleh Om Raffi.
Jadi dopa_Indonesia lebih kepada pengalaman sebenarnya. Kalau dari Dopa nanti lebih pada teori-teori bisnisnya. Oke. Jadi makanya yang di dopa_Indonesia nanti termasuk produk-produk dari mentor itu juga. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut lagi ya nanti Anda bisa ikut di programnya e-course-nya Dopa ya. Gimana caranya? Bisa lewat tanya-tanya via WA dulu atau bagaimana. Nah, nanti bukan hanya tempat belajar, tapi Anda juga tempat sharing, karena nanti akan masuk ke grup di mana jika ada kendala, ada yang ditanyakan, bisa bertanya langsung dengan mentor ya. Dan mentornya bukan hanya saya ya. Saya mungkin hanya memahami sedikit di beberapa segmen bisnis yang sudah saya jalani, misal klinik vaksin, klinik THT, itu mungkin saya ada pengalaman. Kalau lainnya kan nanti sesuai dengan bidangnya, nanti ada klinik gigi, ada catering sehat, jadi tidak murni dokter, nanti semua tenaga kesehatan akan kita libatkan. Sekarang baru selesai sudah ada beberapa e-course, nanti bisa dicek di websitenya dopa.co.id. Nah, ini materi-materi mahal sebenarnya ya. Materi-materi mahal kita sajikan dalam bentuk e-course yang lebih terjangkau. Jadi kalau Anda mau ikut ini, misal katakanlah seminar-seminarnya Dokter Imam, itu kalau di luar ya bisa di atas 5 jutaan untuk klinik bikin toko alkes, bikin klinik hitan. Akhirnya kita breakdown menjadi hanya berapa ratus ribu. Ini sebagai komitmen dari Dopa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan seorang tenaga kesehatan. Benar-benar Dopa ini ya berharap yang sejahtera itu kalau di dunia kesehatan bukan sekedar hanya dokter spesialis, tapi dokter umum, kemudian tenaga kesehatan lainnya itu bisa sejahtera. Mungkin ada yang bicara tentang financial freedom. Nah, ini mumpung masih ada waktu sedikit ya. Financial freedom apa sih? Bolak-balik ada seminar tentang financial freedom dan segala macam. Mungkin akan saya permudah agar tidak terlalu rumit. Sebagai gambaran ya, misal pengeluaran Anda itu sebulannya adalah 10 juta. Dengan asumsi bahwa tiap bulannya segitu terus ya, pengeluaran rutinnya sekitar 10 juta. Nah, berapa rekening yang harus Anda punya yang harus Anda investasikan, harus Anda punya dalam bentuk asli ya, cash dan boleh dalam nanti depositokan dan segala macamnya, agar Anda bisa istilahnya tadi passive income dan financial freedom tadi. Jadi kalau mau dihitung-hitung, kalau kita mau menggunakan suku bunga deposito saya yang jelas aman, tapi saya tidak terlalu menyarankan untuk menggunakan produk deposito. Kalau ada yang deposito syariah saya yang meskipun fluktuatif, tapi insya Allah lebih berkah, nanti lebih mudah juga, dimudahkan jalannya dari lainnya. Misal deposito biasa ya, rata-rata kan 5% ya. Nah, agar bisa mencukupi yang 10 juta tadi kan otomatis kalau 10%, 5% itu kan artinya Anda harus mempunyai dana di deposito Anda sekitar 2,4 miliar ya di aset deposito Anda. Nah, itu nanti yang akan membuat Anda menjadi passive income dan financial freedom dengan asumsi Anda tidak meningkatkan gaya hidup Anda. Jadi ya setiap bulan habisnya ya kita 10 juta aja ya. Atau mau diakumulasikan dalam setahun, misal karena nanti di awal semester selalu ada uang sekolah dan segala macam, nah itu mungkin bisa. Jadi buat gambaran seperti itu, kalau Anda pengeluaran rata-rata per bulannya sekitar 10 juta dalam 1 tahun itu, ya udah berarti Anda pasti punya 2,4 M di rekening Anda kalau mau sampai financial freedom. Itu kalau mau bicara. Atau kalau mau lebih rendah lagi, memang Anda rata-rata 5 juta per bulan, ya berarti separuhnya itu 1,2 M gitu. Itu definisi financial freedom yang saya sederhanakan. Nah, itu mungkin lebih cocok ketika Anda sudah melewati golden age, artinya di atas 40 tahun Anda harus sudah memiliki tersebut. Tapi ketika Anda masih di usia golden age, usia sangat produktif, yaitu 25 sampai 40,
ya kemarin saya sudah sampaikan di video IG Live sebelumnya, ya jangan berpikir tentang passive income dulu ya. Anda masih punya kekuatan, masih punya kemampuan untuk membuat active income, yaitu dimaksimalkan dulu. Nanti setelah masuk 40 atas baru mulai fokus di passive income, silakan. Ya, jangan menggunakan cara yang sama. Nanti kalau Anda menyamaratakan semua pembicara, misal katakanlah yang sudah usia 50, 60, mereka berbicara bahwa pentingnya tentang passive income dan segala macam, nabung saham dan segala macam. Sedangkan Anda sendiri masih punya kemampuan, beliau mungkin sudah tidak cukup tenaga, jadi waktunya satu hari mungkin cuma maksimal 8 jam. Anda samakan dengan strategi mereka ya nggak bisa pas ya, karena mereka sudah punya simpanan modal lebih besar untuk melakukan passive income, sedangkan Anda mau mencapai yang 1,2 atau 2,4 tadi saja belum ya. Jadi dimaksimalkan sampai itu tadi, targetnya sampai golden age itu diperhitungkan nanti per bulannya berapa. Nah, sebelum masuk usia golden age Anda sudah harus punya cash yang mungkin bisa diendapkan di deposito syariah atau deposito itu sebesar itu tadi. Itu gambarannya seperti itu kalau mau benar-benar mau passive income. Oke, itu melenceng sedikit ya dari materi, cuma biar ada gambaran aja. Jadi marketing itu nanti fungsinya juga menambah cash dan segala macam seperti itu. Tapi jangan lupa sedekahnya harus dikuati ya. Kalau hanya teknik-teknik marketing aja banyak itu di YouTube. Kalau hanya, nah ini yang harus saya sampaikan. Kalau hanya teknik-teknik bisnis, teknik-teknik marketing yang jadi patokan Anda untuk sukses berbisnis atau sukses menjadi pengusaha, artinya harusnya semua yang sarjana ekonomi itu sekarang sudah jadi orang sukses semua itu. Jadi pengusaha sukses semua. Tapi apakah datanya seperti itu? Enggak kan? Justru yang sukses pengusaha itu backgroundnya macam-macam. Termasuk salah satunya juga ada tenaga kesehatan. Artinya apa? Artinya berarti teori bisnis, teori marketing dan segala macam itu hanya bagian kecil dari kesuksesan bisnis Anda. Makanya harus ada yang marketing jalan langit tadi, ya. Jadi tetap kita harus usaha juga, yang teknikalnya juga kita tetap harus menggali. Masa kita cuma istilahnya investasi dengan Tuhan, bukan berbisnis dengan Tuhan, tapi investasi ke Tuhan. Terus Anda nggak ngapa-ngapain berharap pintu rezekinya kebuka semua, ya enggak. Tetap semua itu penting, tapi yang paling penting itu tadi ya. Oke, sekian. Nanti mungkin berikutnya di hari Selasa. Saya judulnya juga belum tahu apa ya besok Selasa, tapi kayaknya udah ada di jadwal. Dan semoga di bulan berikutnya sudah ada mentor yang mungkin bisa kita ajak join nih. Kita ajak join buat ngisi IG Live. Atau mungkin nggak harus mentor, mungkin beberapa narasumber yang juga sudah mulai bisnis, atau mungkin yang justru masih ragu-ragu mau mulai bisnis, nanti akan kita ajak nih untuk IG Live. Ya insya Allah, pokoknya fokus kami adalah mengembangkan healthpreneurship agar tenaga kesehatan bisa lebih sejahtera. Istilah kasarnya ya, tidak mengemis gaji, istilahnya seperti itu. Kadang ada yang kita coba aja untuk entrepreneurship itu mikirnya udah macam-macam, dan kita cuma mau jualan dan segala macam. Sebagai gambaran bahwa saya sendiri udah mau berinvestasi di atas 100 juta ya untuk Dopa ini, hanya untuk bisa mengajak teman-teman semua agar bisa maju bareng istilahnya. Karena saya nggak punya kemampuan politik, nggak di pemerintahan, nggak di pengurusan besar ID dan segala macam. Akhirnya usaha yang bisa saya lakukan untuk ikut mengasih sumbangsih terhadap sejawat ya dengan melalui jalur healthpreneurship ini. Hanya saja ya kadang masih ada yang berpikiran stigmanya negatif, ini nanti cuma ujung-ujungnya apa tanpa
mencari tahu lebih dahulu. Ya, saya baru mungkin mulai aktif akhir-akhir ini untuk mengisi istilahnya turun gunung baru akhir-akhir ini. Ya karena memang dulu saya memang lebih suka, ya sebenarnya sampai sekarang ya lebih suka orang itu tidak perlu terlalu mengenal saya, yang penting merasakan manfaat dari apa yang saya kerjakan atau produk yang saya keluarkan. Lebih seperti itu. Jadi kalau di luar ya kalau perlu nggak perlu tahu saya nggak apa-apa kalau saya. Jadi saya pun lebih nyaman ya. Jadi bagi saya privasi itu salah satu harta sebenarnya yang mungkin belum banyak disadari saat ini. Tapi itu bisa jadi itu juga jadi prediksi saya ke depan bahwa privasi itu nanti jadi barang mewah, barang yang mungkin bisa jadi malah bernilai ekonomis ke depan. Yang sekarang malah justru orang tidak mengenal privasi, mungkin ke depan privasi itu akan dibayar lebih mahal. Bisa jadi kan ya. Bisa jadi orang mengeluarkan uang untuk jasa melindungi privasi ya, jasa melindungi diri dari paparazzi dan fans. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu bisa jadi prediksi saya ke depan akan ada seperti itu. Karena privasi itu suatu hal yang mahal menurut saya. Jadi kadang saya kepikiran juga pengennya tuh ya kalau keluar nggak ada yang terlalu memperhatikan, mau makan di pinggir jalan pun ya orang nggak peduli. Bayangkan kayak itu misal anak sultan makan pinggir jalan, ada yang foto, ada yang apa, meskipun beritanya bagus ya, anak sultan saja anak sultan saja mau makan di pinggir jalan, tapi apa nggak risih tiap pengen makan bareng teman-temannya di pinggir jalan harus ada yang expose, belum lagi nanti kalau minta foto dan segala macam. Nah, secara tidak langsung Anda kehilangan beberapa waktu yang berharga Anda sebenarnya. Ya itu gambaran saja ya. Jadi saya memang lebih senang dari dulu itu melakukan branding tempat usaha daripada personal branding. Tapi tetap semua kita kembalikan ke masing-masing. Kalau ada yang memang lebih suka dikenal secara luas dan tiap mau ke tempat, misal mau tempat makan, mau apa, pengennya diajak foto dan segala macam, nah itu kan kita kembalikan. Saya tidak bisa menyamaratakan apa yang saya pikirkan dengan Anda. Cuma prediksi saya sih ke depan privacy itu bisa jadi barang mahal ya. Nah ini ada rumah hitan Bangko. Nah ini ke depan kita join live IG ya. Ini berarti kan punya usaha rumah hitan. Kita juga sedang menyiapkan e-course untuk klinik hitan, mohon doanya juga. Dan kalau di dunia bisnis tuh kita kalau aslinya ya, meskipun di luar dianggapnya kita sering sikut-sikutan dan segala macam, padahal aslinya kalau Anda masuk ke komunitas bisnis itu biasanya saling support. Nah di sini juga saya ingin menanamkan itu bahwa kita itu nanti untuk meningkatkan entrepreneurship itu kita akan saling support. Artinya bukan berarti ada di luar sana ada yang bikin e-course juga nih tentang apotek. Harus kita gimana caranya biar kita lebih unggul, gimana nih caranya biar konsumennya sana beralih ke sini. Nggak perlu kan, konsumen akan memilih sendiri. Otomatis juga kita mah berharapnya konsumen itu beli dua-duanya, habis ikut e-course-nya di sana, ikut sini, jadi lebih menambah wawasan lagi. Jadi nggak perlu bersaing. Kalau perlu malah kita saling tukeran voucher malah. Kalau saya sih seperti itu. Jadi habis ikut e-course-nya sana nanti dapat voucher ke e-course-nya Dopa, itu bisa juga. Silakan kalau ada yang mau joinan dengan kita. Intinya visi kita sama. Nakes berhak sejahtera. Itu. Nah mungkin ada yang bilang ya sejahtera itu tidak harus dengan uang ya benar ya. Tapi ya kalau Anda digaji di bawah 1 juta gitu apa ya mau, udah gampangnya seperti itu. Ya memang uang bukan segalanya, tapi ya tetap ada level minimal yang harusnya bisa kita capai, dan itu menurut saya sudah sangat jauh dari itu, terutama yang di bawah dokter spesialis ya. Kalau dokter spesialis mungkin beberapa ya menurut saya sudah cukup sejahtera, tapi kalau ya dokter umum, perawat, tenaga kesehatan
menurut saya masih sangat jauh, apalagi kalau sudah punya keluarga. Jadi kalau harapan kami sih kalau udah sejahtera itu, kalau mikir beli rumah ya bukan mikirnya cicilan, bukan mikirnya KPR ya, mikirnya gimana beli cash. Minimal ya kalau dicicil tuh bukan berarti nyicil utang bank dengan riba ya, nyicil misal daripada uangnya ngendap dipakai buat nabung, nyicil rumah meskipun rumahnya belum dipakai, jadi nanti baru dibangun kalau ketika cicilannya sudah selesai. Itu kan bisa seperti itu. Oke, ini ada Rohadi Joglo, Jampang Kulon. Saya sapa dulu. Oke, meskipun sebenarnya udah mau selesai. Ya, ini cuma materi-materi tambahan tadi. Pokoknya IG Live ini hanya sesi saya curhat saja. Untuk yang sekarang, yang ke depan ya kita mau ngadain join IG Live, sharing-sharing pengalaman dari tenaga kesehatan lainnya. Pokoknya sukses buat bisnis bidang kesehatan, nggak usah terlalu tergoda bisnis bidang lain dulu. Kita majukan dulu yang bisnis bidang kesehatan. Coffee shop nanti dulu, fashion nanti dulu, kecuali mungkin bikin scrub yang khusus buat tenaga medis ya. Ya, yang seperti itulah kurang lebih. Oke, ini kita akhiri sekarang pukul 8.52 ya, sudah hampir 1 jam juga. Terima kasih buat sejawat rupa yang sudah bergabung. Entah ini yang saya keluarkan unek-unek ini berguna atau tidak, tapi niatan kami adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan. Yang ingin bergabung untuk visi yang sama, kami tunggu di Dopa Indonesia, bisa lewat DM, bisa lewat WA, entah dalam bentuk apapun. Kami akan memfasilitasi. Misal mau investasi bikin klinik hitan di daerah X dengan mentor A misal, kita pertemukan nanti dengan mentornya, silakan bikin bisnis bareng di sana, kita kembangkan. Misal klinik hitan di daerah A karena memang belum terlalu banyak, silakan. Oke, di samping untuk meningkatkan kesejahteraan, kerja di rumah sakit tetap boleh aja, sambil PPDS juga tetap boleh, yang penting bisnis tetap jalan gitu. Jadi tidak mengandalkan gaji, tidak mengandalkan uang orang tua, tidak mengandalkan uang dari pasangan Anda sendiri yang punya tanggung jawab untuk itu. Oke, sekian. Wah, ini baru mau live, ada yang jauh lagi. Selamat datang. Nah, ini lebih susah bacanya, yang gimana ya bacanya, THVFIF. Nah, selamat bergabung. Kapan-kapan kita live lagi ya. Selamat malam, saya lupa. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya ya. Jin Live.